Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada materi kali ini, dalam video ini kita akan mempelajari ilmu hadis kelas 10 untuk semester 2. Baiklah, kita mulai pelajaran kita hari ini. Kita ke peta konsep. Pada peta konsep ini kita mulai dengan Al-Quran. Terus dalam Al-Quran ada yang namanya bayan takiri, bayan tafsiri, bayan tashri. Ketiga-tiganya ini ada dalam Al-Quran. Baru hadis. Hadis ini ada juga bayan takiri, bayan tafsiri, dan bayan tashri. Kita lanjut. Bagian A, mari merenung. Ringkasan dalam bagian A ini adalah penjelasan Nabi tentang sesuatu yang belum rinci dari Al-Quran atau yang belum ditetapkan oleh Al-Quran akan dipandu oleh hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi sebagai Rasul bertanggung jawab sepenuhnya terhadap permasalahan umat. Bila permasalahan umat tidak diterangkan oleh Al-Quran, maka Nabi menerangkannya sendiri, baik dengan ucapan, perbuatan, maupun persetujuan atau diamnya. Nah, Nabi menjelaskan itu melalui perkataan, melalui ucapan, kemudian melalui perbuatan, ataupun persetujuan, ataupun diamnya beliau. Itu semuanya menjadi hadis. Inilah yang disebut dengan hadis. Hadis menjadi penting untuk dikaji, didalami, dipelajari, dan didakwahkan, terlebih bila suatu permasalahan tidak dirincikan oleh Al-Quran atau bahkan tidak ditemukan sama sekali. Nah, jika tidak dirincikan dalam Al-Quran, nah itu hadis Nabi yang merincikannya. Lanjut, misalnya kita tidak akan mengetahui tata cara pelaksanaan sholat istisqa, sholat tahajud, sholat duha, dan sholat sunnah lainnya jika tidak menelusuri dan mengkajinya dalam hadis Nabi. Demikian pula dengan ibadah-ibadah lainnya yang tidak dirincikan oleh Al-Quran. Kita juga tidak akan mampu menetapkan suatu permasalahan kekinian tanpa melihat isyarat-isyarat dari Al-Quran dan hadis Nabi. Jadi hadis Nabi itu merincikan apabila tidak terdapat rincian dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran ditegaskan bahwa kita harus mengikuti Rasulullah dengan seluruh syariatnya. Di dalam ayat suci Al-Quran Allah memberi petunjuk. Wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum an fantahu wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Artinya, apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat keras hukumnya. Quran Surah Al-Hasyr 59.2 nomor 7. Kemudian ayat lain, Qul in kuntum tuhibbunallahu fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Artinya, katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surah Al-Imran 3.2 nomor 3. Kita lanjut ke bagian D, mari memahami. Yang pertama, sumber-sumber hukum Islam. Dalam sumber-sumber hukum Islam terdapat 4 sumber hukum yang telah disepakati para ulama, yaitu A. Al-Quran. Al-Quran merupakan sumber utama dan pertama dalam pengambilan hukum. Jadi Al-Quran itu sumber utama yang pertama dalam pengambilan hukum.
Karena Al-Quran adalah perkataan Allah yang merupakan petunjuk kepada umat manusia dan diwajibkan untuk berpegang teguh kepada Al-Quran. Allah berfirman, "Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in wa hudaw wa rahmah wa busyra lil muslimin." Artinya, dan kami turunkan kepadamu Alkitab, Al-Quran, untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri. Quran Surah An-Nahl 16.2 nomor 89. Kemudian yang B, hadis. Hadis berarti segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW dari perkataan, perbuatan, takrir, atau sifat. Sekali lagi, perkataan Nabi Muhammad, perbuatan beliau, takrir ataupun sifat, itu menjadi hadis. Sumber kedua dalam menentukan hukum ialah sunnah hadis Rasulullah SAW. Karena Rasulullah yang berhak menjelaskan dan mentafsirkan Al-Quran, maka sunnah menduduki tempat kedua setelah Al-Quran. Nah, jadi hadis itu menduduki tempat kedua setelah Al-Quran. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari Hasan bin Atiyah, beliau berkata, "Kana Jibrilu alaihi salam yanzilu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bisunnati kama yanzilu alaiha bil Qur'ani wa yu'allimuhu iyyahu kama yu'allimuhul Qur'an." Ar-Rawi Hasan bin Atiyah, Al-Muhaddis, Abu Daud, Masdar Al-Murasil. Safihatul Awraqmu 538, Khulasatul Hukmul Muhaddis Awraduhu fi Kitabil Murasil. Artinya, sesungguhnya malaikat Jibril alaihissalam turun kepada Rasulullah SAW dengan membawa sunnah sebagaimana ia turun membawa Al-Quran. Ia mengajarkan kepada Nabi sebagaimana ia mengajarkan Al-Quran kepadanya. Hadis riwayat Abu Daud di dalam kitab Al-Murasal halaman 538. Sampai sini dulu untuk materi kita hari ini. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Dan diakhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.